Kami ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Ini adalah nasyid yang ditantunkan oleh Syekh Abdullah Al-Haddad. Ini sungguh-sungguh jika kita dapat menghayati maknanya, tauhid disimpan dalam nasyid ini begitu dalam sekali. Bahkan separuh makna tasawuf disimpan dalam nasyid ini. Qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Ilmu artinya tahu Allah, ilmu Tuhanku tentang diriku itu cukup bagi saya daripada saya meminta atau memilih sesuatu yang cocok untuk saya, yang sesuai untuk saya. Sehingga saya harus menyampaikan kepada Allah bahwa yang cocok untuk saya seperti ini, keperluan saya ini, istri saya ini, hidup saya seperti ini. Padahal Allah lebih tahu daripada saya tentang diri saya. Itu cukup saya tahu kalau Allah lebih tahu daripada diri saya, dan tahu saya tentang Allah tak lebih tahu dari diri saya, itu pun dari Allah. Jika Allah tidak beritahu, tidak buka hati saya untuk mengenal Allah, salah satunya mengenal sifat Allah, ilmu Allah saja. Allah punya sifat banyak, salah satunya ilmu. Nah, ilmu Allah ini lebih dulu daripada penciptaan kita. Nah, sifat Allah qadim. Itu sebabnya kita bagian dari sifat Allah, dan Allah tahu. Itu sebabnya apa yang akan terjadi Allah tahu. Tahu Allah artinya ilmu Allah ditulis di Lauhul Mahfuz. Kalau kita tidak dapat merencanakan, kita misalnya sejak kecil menulis kita mau apa, hari apa, tanggal berapa, tahun berapa, kita akan berbuat ini, terus tahun ini, di umur sekian kita akan menikah, punya anak, kita tidak tahu. Kita cuma merencanakan saja. Ilmu kita cuma idrak, mengkira kita akan merencanakan, tapi tidak tahu. Atau seperti pun orang yang membuat televisi ini, dia tahu, pertama dia punya ilmu, dia dicoba buat, nanti dia akan tulis di buku petunjuk itu, jika terjadi sesuatu ini bersentuhan dengan ini akan terjadi konslet, akan terjadi rusak apa dan sebagainya. Cuma itu saja, tapi tidak tahu bila terjadinya, sebab apa terjadinya, di mana, jam berapa, dan tidak sedetail itu. Wa ma utitu min ilmi illa qalila. Hanya aku beritahu sedikit saja. Itu pun aku beri dariku. Tahu kita itu ilmu kita dari Allah, Allah beri. Maka kalau kita tahu tentang Allah, tahu kita dari Allah, kenapa kita menjadi sombong karena mengenal Allah? Orang yang mengenal Allah mesti tawadhu. Nah, dalam bait ini cukup bagi saya kalau Allah tahu tentang saya. Kalau kita seorang tetamu di rumah, tak mungkin kita menyia-nyiakan kita hormati tetamu itu. Dan kita ini tetamu Allah. Allah yang buat kita ada di dunia ini, tidak pernah Allah sia-siakan kita. Kalau kita paham. Karena dalam Al-Quran Allah menyatakan bahwa Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-Nya. Maka qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Ya Allah, ighfir dunubi. Ya Allah, ampunkanlah dosaku. Waj'alil jannata halali. Jadikanlah surga tempatku. Qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Cukup bagiku Allah tahu tentang diriku, daripada saya harus meminta atau menentukan pilihan agar Allah tahu pilihanku. Fadu'ai, maka aku berdoa kepada Engkau ya Allah. Wabtihali, dan aku membaca ibtihal. Ibtihal itu semacam rintihan. Syahidun li biftiqari, itu sudah merupakan bukti bahwa aku memerlukan Engkau ya Allah. Aku berdoa bukan mengajarkan Engkau, aku berdoa bukannya memilihkan sesuatu untukku, takut Allah tidak tahu apa yang sesuai denganku, maka aku beritahu. Aku berdoa saja, doa adalah perintahmu dan itu ibadah bagiku. Adapun yang mengijabah adalah Engkau, aku tidak ikut campur dengan Engkau ya Allah. Engkau suruh aku berdoa, Engkau menjanjikan berijabah. Jadi doa saja Engkau suruh.
Aku pun engkau yang menciptakan. Jadi doaku ibadahku. Doaku berarti itu bukti bahwa aku memerlukanmu. Falihada sir. Nah, atas rahasia ini maka aku berdoa dalam keadaan mudahku dan keadaan sulitku. Ana abdun sara fakhri. Saya ini hamba dan itulah kebanggaanku. Aku dapat mengabdi kepadamu. Hidupku adalah ibadah, ibadahku ibadah, hidupku ibadah. Itu adalah kebanggaanku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan manusia dan jin tidaklah lain hanya untuk menyembah. Berarti menyembah itu adalah pekerjaan atau satu jabatan yang paling tinggi bagi manusia. Dimna fakri wa tirari. Di dalam keperluanku kepadamu dan sangat memerlukanmu, aku adalah hambamu dan itu aku bangga sebagai hamba. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Cukup Allah tahu tentang diriku. Aku tidak perlu memintanya. Arti meminta artinya mengajarkan. Kita misalnya mau perlu uang 1 juta, ya Allah, saya perlu uang 1 juta ringgit 2 bulan ini, ya Allah, 1 juta saja. Setelah itu saya tak minta lagi. Terkadang orang seperti itu. Padahal ketika dikasih 1 juta kurang. Ya. Nah, itu soal Allah terkadang muji, oke, saya kasih 1 juta. Ternyata, setelah dikabulkan dia merasa. Biasanya orang apabila dapat ingin lagi dan itu nafsu. Apabila itu 1 juta, ya Allah, tadi itu 1,5 juta saja. Nah, itu nafsu. Karena berawal pun mintanya dari nafsu bukan dengan adab. Allah biarkan dia minta oleh nafsunya sendiri. Karena jika dia kekasih Allah minta saja. Al-Quran semua doa. Allah berikan ini doanya, caranya begini. Hatinya pun digerakkan untuk adab berdoa kepada Allah pula yang menggerakkan. Ketika orang tidak mencoba untuk beradab, Allah biarkan. Maka nafsu yang berbicara. Hidup ini cuma 2, Allah wa nafsa. Allah atau nafsumu. Sir ini aku berdoa atas rahasia tadi. Aku berdoa bahwa engkau harus segala-galanya. Ya ilahi wa maliki. Wahai ilahi, artinya engkau yang aku sembah. Wa maliki, ya, engkaulah yang memiliki aku, bukan aku. Aku tidak memiliki diri sendiri. Aku tidak pernah tahu kapan aku boleh hidup dan kapan aku hidup. Aku tidak tahu aku hidup. Dan kapan aku mati, aku pun tidak tahu. Jika hidup dan mati bukan kita yang tahu, kenapa berarti kita tidak memiliki diri kita sendiri. Kalau milik kita tahu kapan kita buang, kapan kita pakai, kapan tidak kita pakai. Kita nggak tahu kapan kita pernah tahu bahwa kita akan hidup. Tidak, semua atas irodah Allah berjalan. Dan mati pun kita tidak tahu. Kalau tahu diberitahu oleh Allah. Dan itu adalah min karamat Allah, artinya pemuliaan Allah kepada dia. Allah tidak wajib memberitahu. Itu adalah ikram kepada para kekasihnya. Kan salah satu karamat aulia, karamat itu bukan dia terbang jalan di air. Kalau itu ada, itu tidak karamat seperti itu tidak menunjukkan tinggi rendah seseorang di sisi Allah. Karamat dia bisa terbang, karamat dia bisa jalan di air, karamat dia bisa masuk ke dalam batu, karamat dia apa-apa yang aneh. Itu tidak menunjukkan bahwa tidak menunjukkan tinggi rendah seseorang di sisi Allah, tidak. Nah, orang non-Islam pun boleh buat itu. Orang kafir boleh buat itu. Meskipun itu datangnya dari syaitan dan syaitan juga atas kehendak Allah. Dan ini dari Allah murni untuk membela agamanya. Karamat itu adalah sesuai dengan tuntutan dakwah, sesuai dengan keperluan dakwah. Seseorang dibagi karamat untuk membela dakwah. Karena karamat pada hakikatnya adalah keluar biasaan yang Allah berikan kepada hambanya untuk membela agama Allah dan menunjukkan kebesaran Allah, bukan menunjukkan kebesaran si pemiliknya. Si orang itu, kalau orang itu dibagi karena dia kekasihnya, maka biasanya orang yang diberikan keramat itu rahasia Allah. Maka orang yang dikasih rahasia Allah adalah orang yang mampu menjaganya.